Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita mau siapkan hati kita mau memberikan syukur kita karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersatu hati, mari kita akan naikkan doa kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita akan pujikan dari awalnya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan
kami menerima anugerah-Mu, kami menerima kasih-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Engkau lebih besar, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami siap untuk membuka hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama fokus belajar tentang kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang Allah Bapa dan Kristus berikan bagi kita adalah kasih karunia yang di dalamnya terdapat anugerah yang besar bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Termasuk di dalamnya adalah anugerah dalam pengharapan kita. Anugerah yang Kristus dan Allah Bapa berikan bagi kita adalah anugerah yang memberikan kepada kita sebuah kepastian dalam pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Kepastian tentang harapan kita adalah kepastian tentang Kristus yang adalah pengharapan kita. Sama seperti di minggu yang kemarin, minggu yang ketiga, di mana Ibu Putri menyampaikan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang berbentuk atau berupa seorang pribadi, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita adalah seorang pribadi, bukan pengharapan tentang hal-hal lain, Bapak Ibu Saudara. Dan pribadi itu adalah Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang adalah pengharapan bagi kita, Kristus yang adalah suatu pengharapan yang pasti bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah anugerah dari pengharapan yang selama ini kita cari, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang adalah pengharapan tersebut adalah anugerah bagi kita, anugerah dari kasih karunia yang Allah Bapa dan Kristus berikan bagi kita. Di tengah-tengah ketidakpastian yang selama ini kita rasakan, di tengah keraguan-raguan dari hal-hal yang selama ini kita harapkan, Kristus hadir sebagai anugerah dalam pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kristus hadir sebagai seorang pribadi yang menjadi harapan bagi kita, di mana kita menaruh harapan kita kepada Kristus dan kita berada di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berada di dalam Kristus, maka pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan kita adalah Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang adalah anugerah dari pengharapan yang kita rindukan adalah hal yang nyata, hal yang pasti. Karena Kristus telah turun ke dunia, Kristus juga yang telah menunjukkan bahwa pengharapan kita bukanlah pengharapan yang sia-sia, namun pengharapan
yang telah memberikan kita sebuah kepastian. Kristus yang telah merelakan nyawanya, Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita, Kristus yang memberikan kepastian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang benar-benar hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus menaruh pengharapan kita terus menaruh Kristus dalam hati kita dengan penuh keyakinan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita juga terus mengarahkan pandangan kita kepada sumber pengharapan tersebut, yaitu Kristus, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita dekat dengan sumber tersebut, kalau kita berada di dalam sumber tersebut, maka pengharapan itu akan terus melimpah-limpah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti yang pembicara-pembicara doa pagi sampaikan, bahwa ketika kita berada dekat atau bahkan kita berada dalam sumber tersebut, maka kita akan terus dialiri dengan pengharapan-pengharapan. Maka pengharapan itu akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika kita membutuhkan air. Kalau kita berada di dalam atau dekat dengan sumber air tersebut, maka kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa saya kekurangan air. Tidak, Bapak Ibu Saudara, karena kita berada dekat dengan sumber tersebut. Nah, sama halnya dalam pengharapan. Kalau kita berada dekat atau bahkan di dalam sumber tersebut, maka kita akan senantiasa dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Kita akan senantiasa merasakan kelimpahan dalam pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ayat emas kita di bulan ini, di Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13 begini bunyi firman Tuhan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita yang akan senantiasa memenuhi kita, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak hanya memenuhi kita dalam pengharapan kita saja, Allah pun juga akan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita berada di dalam sumber pengharapan tersebut, kita memiliki sumber pengharapan tersebut, kita tidak hanya akan berlimpah-limpah dalam pengharapan saja, kita pun juga akan berlimpah-limpah dalam segala sukacita. Kita juga akan berlimpah-limpah dalam damai sejahtera yang kita tidak pernah dapat memikirkannya bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera tersebut, Bapak Ibu Saudara. Kita juga akan berpikir bahwa dari mana sukacita ini datang. Kita akan memikirkan, kok saya bisa dapat sukacita ini? Ternyata sukacita ini saya dapatkan ketika saya berada atau memiliki sumber pengharapan tersebut, yaitu Kristus, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dalam keadaan kita yang sekarang ini, ekonomi yang sekarang ini sedang dalam krisis, ataupun perekonomian kita sendiri pun yang belum kunjung membaik, namun kita tetap memiliki pengharapan dan kita tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera. Yang bahkan orang lain lihat, kok hidupmu bisa tetap damai, kok kamu tetap bisa sukacita, padahal kehidupanmu atau ekonomimu belum membaik juga. Ketika orang lain merasa heran bagaimana kita mendapatkan sukacita tersebut, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera tersebut, kita pun sebenarnya juga merasa heran. Namun ketika kita membaca ayat tersebut, ketika kita membaca ayat emas kita di bulan ini, ternyata sukacita yang selama ini kita rasakan, damai sejahtera yang selama ini kita rasakan, semuanya berasal dari Kristus. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Kristus, Kristuslah yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera tersebut, Bapak Ibu Saudara. Jadi anugerah pengharapan yang Allah Bapa dan Kristus berikan bagi kita bukan hanya anugerah dan pengharapan yang hanya berhenti dalam bentuk seorang pribadi saja, namun juga akan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang
melampaui akal Bapak Ibu Saudara, yang bahkan membuat orang lain merasa terheran-heran dengan bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera tersebut Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus melekat pada sumber pengharapan tersebut, agar anugerah pengharapan yang kita dapatkan boleh senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang boleh Tuhan berikan bagi kami, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan pengharapan bagi kami, pengharapan dalam bentuk seorang pribadi, yaitu Kristus ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami boleh senantiasa berada dekat dalam sumber pengharapan tersebut, sehingga kami boleh senantiasa berlimpah-limpah dalam pengharapannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.